Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 mendapatkan materi mengenai bidang ekonomi. Sebelum kami membahas materinya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Fatanuri Sita Ikawati, yang kedua ada saya sendiri, Yuli Setiawati, yang ketiga ada Via Arsinta, yang keempat ada Muhammad Firman Ramadan, dan yang terakhir ada Anissa Andes. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat masalah mengenai polemik PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dalam bidang ekonomi. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan oleh dari kasus ini, yakni pandemi COVID-19 telah meluas di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, per tanggal 21 April 2020 telah terkonfirmasi terdapat 7.135 pasien positif COVID-19. Salah satu upaya pemerintah yang sedang diberlakukan untuk daerah terdampak dengan jumlah kasus yang tinggi, yakni PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Kebijakan dalam PSBB tersebut diantaranya peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan keagamaan, dan kegiatan lainnya. Namun tidak semua hal bisa berjalan dengan baik. Dampak terbesar yang dirasakan adalah bidang ekonomi. Dampak dalam perekonomian. Yang pertama, sektor bisnis yang bukan bergerak dalam penyediaan kebutuhan dasar publik ditutup. Kedua, sektor usaha yang masih bisa beroperasi pun juga mengalami penurunan penghasilan. Yang ketiga, masyarakat dengan penghasilan upah harian akan kesulitan memperoleh penghasilan, seperti driver ojek online karena pemerintah melarang driver ojek online untuk mengangkut penumpang. Ada juga pedagang kaki lima yang merasakan kesulitan dalam memperoleh penghasilan. Yang keempat, dampak terbesar yakni perekonomian nasional menurun. PSBB yang diterapkan di DKI Jakarta berimbas pada menurunnya pendapatan nasional karena Jakarta merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap pendapatan nasional, terutama dalam penerimaan pajak. Respon lembaga negara. 1. Dukungan terhadap bidang kesehatan. Terkait dukungan terhadap bidang kesehatan, anggaran 75 triliun itu akan digunakan untuk perlindungan kepada tenaga kesehatan seperti pengadaan alat pelindungan diri yang sering kita sebut APD. Anggaran juga akan digunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti alat uji coba, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan lainnya. 2. Tarif listrik. Pemerintah juga akan membebaskan biaya untuk pelanggan listrik 400 VA selama 3 bulan ke depan. 3. Nasabah KUR dapat keringanan angsuran. Salah satu prioritas penyimpanan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi, selain pengurangan pajak penghasilan PPH dan pajak pertambahan nilai PPN sektor tertentu, pemerintah juga berupaya melindungi para pengusaha kecil. 4. Pemda segera merealokasi dan mensinkronisasi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat dan segera mengumumkannya. 5. Mempercepat implementasi kartu prakerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja yang kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omsetnya. 6. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasi ulang anggaran untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Terima kasih. Kebijakan baru yang dibuat pemerintah mendapatkan respon publik yang baik karena kebijakan-kebijakan itu menunjukkan bahwa pemerintah peduli dengan masyarakatnya. Beberapa keputusan pemerintah yang telah dilaksanakan diantaranya adalah yang pertama, memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar 405,1 triliun rupiah. Yang kedua, menjaga daya beli masyarakat dan memberikan bantuan bahan pokok yang amat dibutuhkan. Yang ketiga, memberikan jatah hidup bagi masyarakat miskin dan rentan miskin.
Landasan hukum yang digunakan tentu saja tidak sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat kedua dan ketiga. Ayat kedua berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini memang pemerintah sedang memberikan subsidi listrik kepada masyarakat yang memiliki listrik sebesar 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Untuk 450 volt ampere sendiri mendapatkan subsidi sebesar 100%. Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki listrik sebesar 900 volt ampere mendapatkan subsidi sebesar 50%. Namun sangat disayangkan ternyata kebijakan ini memiliki syarat dan ketentuan sehingga tidak semua masyarakat merasakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan banyak masyarakat di luar sana yang seharusnya membutuhkan subsidi ini karena mungkin kepala keluarganya yang mencari nafkah sedang di PHK tapi tidak mendapatkan subsidi ini. Ini juga tidak sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat kedua dan ketiga. Ayat kedua berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat ketiga berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, untuk kondisi saat ini memang tenaga kesehatan di Indonesia sangat membutuhkan fasilitas kesehatan yang layak. Selain itu, banyak rumah sakit yang tidak dilengkapi dengan fasilitas ini. Mereka sangat kekurangan. Sedangkan kasus di Indonesia saja sudah mencapai ribuan yang terjangkit oleh virus COVID-19. Harapannya pemerintah lebih kooperatif lagi dalam membantu masyarakat, terutama dalam menyediakan fasilitas kesehatan di masa pandemi ini. Banyak pemerintah di luar negeri sana yang sangat peduli terhadap tenaga medis, terutama saat pandemi ini. Banyak dari mereka yang tidak mengambil gajinya dan menyumbangkannya untuk tim medis. Sedangkan pemerintah di Indonesia justru hanya membuka donasi bagi masyarakat yang ingin mendonasikan. Hal ini memang sudah baik, tapi alangkah lebih baik lagi apabila pemerintah juga berperan aktif dalam menyumbangkan donasinya kepada tim medis, karena tim medis Indonesia itu sangat membutuhkan alat-alat medis, terutama dalam menangani pasien-pasien positif corona. Selain itu, perlu teman-teman ketahui juga bahwa saat ini proyek pemindahan ibu kota masih terus berjalan, padahal saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi yang luar biasa. Apabila proyek tersebut bisa dihentikan sementara waktu, dananya bisa dialokasikan untuk tenaga-tenaga medis dalam melawan COVID-19 ini. Karena dana yang digunakan untuk proyek pemindahan ibu kota sendiri memakan dana sebesar 466 triliun. Angka ini cukup fantastis dan apabila dana tersebut bisa dialokasikan untuk sementara waktu, maka saya yakin tim medis akan sangat tercukupi dan akan banyak pasien-pasien yang dapat tertangani dengan baik sehingga mereka bisa sembuh dari COVID-19. Sekarang kita masuk ke dalam sila-sila yang terkait dengan kasus tersebut, yaitu sila yang pertama adalah sila pertama. Maksudnya, dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh virus corona, seharusnya pemerintah memiliki wewenang yang kuat untuk menyadarkan masyarakatnya agar lebih patuh dengan agamanya. Kemudian yang kedua yaitu sila kedua. Maksudnya, jika kita harus bisa menahan diri untuk tidak sering keluar rumah, apalagi berkumpul dalam keramaian, agar tidak memperparah penularan virus corona ini. Kemudian yang ketiga yaitu sila ketiga, maksudnya bahwa dengan adanya kasus ini bangsa Indonesia telah diuji persatuannya. Pada saat ini tentunya banyak orang yang kondisi ekonominya terhambat karena masalah ini. Maka dari itu kita harus saling membantu bila ada tetangga atau saudara kita atau teman-teman kita yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang keempat yaitu adalah sila keempat. Maksudnya bahwa dengan rakyat patuh kepada pemimpin menjadi langkah yang baik dalam menghadapi dan melawan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh virus corona. Kemudian yang kelima yaitu sila kelima, maksudnya bahwa dalam menghadapi situasi ini kita harus hadapi dengan menimbulkan rasa yang sama sebagai anak bangsa.
Pemimpin harus memperhatikan rakyatnya dan rakyatnya harus patuh pada pemimpin. Tidak peduli kaya atau miskin, kita harus saling bantu-membantu dengan rasa saling mencintai sebagai saudara sebangsa setanah air. Kemudian kita lanjut, yang kedua, nilai-nilai yang terkait dengan kasus tersebut. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar yang terkait dengan kasus tersebut adalah 5 sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental yang terkait dengan kasus tersebut adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 dan 3 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 dan 3. Kemudian nilai praksis. Nilai praksis yang terkait dengan kasus tersebut adalah nilai kekeluargaan, nilai kebersamaan, nilai anti diskriminasi, nilai semangat berjuang, dan nilai-nilai yang lainnya. Terima kasih. Itu tadi penjelasan singkat dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan.